Hari ini kita akan membahas mengenai kasih persaudaraan, ya, cinta persaudaraan. Dan kalau kalian familiar sama bukunya C.S. Lewis, Four Loves, barangkali kalian akan menganggap kasih persaudaraan itu adalah storge, ya. Jadi storge itu kasih antara saudara sekandung atau kasih antara orang-orang yang familiar. Jadi familial love. Family kan tidak hanya itu family sedarah, ya, tapi kayak orang-orang yang saling familiar gitu. Jadi kayak dalam bahasa Jawa ada ungkapan witing tresno jalaran soko kulino, semacam begitu. Jadi kasih itu muncul dari kebiasaan atau pembiasaan. Jadi semacam kita mengasihi sesuatu yang familiar buat kita. Jadi istilah familiar itu juga akarnya sama dengan family kan, ya. Jadi family, familiar. Kita itu suka misalnya sama, apa kita bilang, kalau kita orang Jawa Timur mungkin dengan soto Madura, ya, atau dengan soto Ambengan misalnya. Tapi kalau kita orang Jawa Tengah mungkin dengan soto Kudus. Kenapa? Karena yang satu rasanya lebih familiar karena asin dan tidak manis. Yang satu rasanya lebih familiar karena lebih manis daripada asin, misalnya begitu, ya. Jadi yang familiar itu ngangeni karena dia simply mengandung sejenis daya tarik atau sejenis kasih yang disebut sebagai storge. Tetapi yang saya mau bahas pada sore hari ini dengan kasih persaudaraan itu bukan storge. Bukan kasih karena biasa atau kasih karena ada keakraban atau ada semacam familiarity. Bukan. Tapi ini adalah kasih dalam arti Philadelphia. Jadi kasih persaudaraan di situ itu lebih dekat di dalam pembahasannya Lewis itu bukan dengan storge tapi dengan phileo, ya, phileo atau philia. Jadi ini akar katanya adalah Philadelphia. Philadelphia bukan akar katanya lah, ya, tapi kayak itu berhubungan dengan konsep Philadelphia, maksud saya. Philadelphia itu nama kota, ya, kalau di Amerika itu Philadelphia. Itu artinya adalah kasih persaudaraan. Jadi kota itu sendiri memang punya cerita atau mengandung sejarah yang berhubungan dengan kasih persaudaraan. Ya, ceritanya apa nanti googling aja sendiri. Tapi intinya itu Philadelphia itu adalah kasih bukan di antara saudara sekandung saja, ya, atau bahkan ada elemen-elemen yang berlawanan dengan konsep kasih karena familiar atau kasih karena masih ada pertalian darah. Tetapi itu adalah kasih karena yang kita kasihi itu sama-sama manusia. Ya, jadi tentu bukan exclude saudara sekandung, bukan exclude teman sekampung, tapi include itu. Ya, tapi tidak terbatas atau tidak eksklusif pada teman sekampung atau saudara sekandung, tetapi melampauinya, ya, melampaui hal itu. Nah, ayat yang kita mau baca mengenai hal ini adalah seperti diberikan oleh Erich Fromm sendiri, ya, di dalam halaman ke 47 sampai dengan 48 itu, ya, bagian brotherly love atau Philadelphia itu, yaitu dari Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Ini adalah setiap kali orang bicara mengenai Philadelphia itu selalu bukan hanya Fromm, ya, tapi juga para pengajar Yudaisme itu akan mengutip ayat ini. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 13. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya.
Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Apa sih yang mengumpulkan perintah-perintah ini jadi satu ya? Apa yang merangkum ini semua di dalam satu benang merah? Coba kita urutin aja ya. Do and don'ts-nya. Karena ini kan mengenai do and don'ts ya. Jangan menyebar kabar bohong, membantu orang bersalah dengan jadi saksi yang bengkok lah, ya, mengakali hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu agak mirip dengan itu, yaitu jangan ikut dalam konspirasi, ya, konspirasi, persekongkolan. Oke. Lalu yang ketiga itu juga mirip sih sebetulnya dengan itu. Persekongkolan itu bisa tidak hanya menguntungkan orang yang berkuasa dan kaya, tapi juga bisa menguntungkan secara sepihak atau tidak adil orang-orang yang miskin. Dan dikatakan di sini jangan, ya. Jadi jangan membengkokkan hukum juga demi orang-orang miskin dalam perkaranya. Dan keempat, ketika engkau melihat lembu musuhmu kelebihan beban, ya, atau kalau di zaman sekarang pick up atau truk dari musuhmu itu kelebihan beban, lalu pernya bengkok ya, atau apalah gardannya patah ya. Janganlah engkau berlambat-lambat untuk meminjamkan dongkrak atau menelpon mobil derek ya, atau apapun ya. Tapi engkau harus rela menolong dia membongkar muatan truk itu dan kemudian membuat harinya sedikit lebih baik ya, yang sudah buruk itu. Yang kelima, memperkosa hak orang miskin. Ini kebalikan ya dari ayat yang ketiga. Kalau yang ketiga membela orang miskin, kalau keenam memperkosa hak orang miskin, alias merampas, memanipulasi, menindas yang merupakan hak daripada orang-orang miskin itu. Jadi tidak boleh dibela, tidak boleh ditindas. Yang keenam, ya ini mirip juga ya, konspirasi, perkara dusta ya, dengan membela orang yang orang yang tidak benar ya, kira-kira begitu ya. Sehingga membunuh orang yang benar. Tuhan tidak akan membenarkan itu. Lalu ke-8 ini sepertinya, ke-7 ini sepertinya berkenaan dengan hakim, yaitu menerima suap. Karena suap itu membuat buta orang yang melihat ya, memutarbalikan perkara orang benar. Lalu kemudian ke-8 itu menekan orang asing ya. Nah, ini kira-kira apa sih benang merahnya menyatukan semua perintah ini? Nah, saya kira benang merahnya itu kita bisa katakan ada di dalam ayat yang ke-9 ya. Karena kita masih ingat ini adalah kitab Keluaran, dan Keluaran itu adalah mengenai mereka keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan. Di Mesir mereka dianggap orang asing, imigran, tidak punya paspor lokal, ya, tidak punya hak-hak sebagai warga lokal.
dan mereka akan datang ke Kanaan sebagai orang asing juga, pendatang di situ, tapi kepada tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka, tentu lewat perjuangan, lewat peperangan, tapi mereka akan memiliki tanah itu dan mereka akan ditanam di sana, tidak lagi WNA, tapi jadi WNI, so to say, WNK, ya, warga negara Kanaan. Mereka akan, WNI juga, warga negara Israel, ya, mereka akan ditanam di sana, dan mereka tidak akan jadi orang asing lagi, tetapi mereka itu pernah jadi orang asing. Jadi ngapain ya Tuhan itu kok bikin susah umatnya? Bahkan dikatakan kepada ayah mereka Abraham, 430 tahun mereka itu akan ditindas di negeri yang bukan milik mereka. Wordingnya tuh begitu ya, di negeri yang bukan milik mereka. Ditekankan soal mereka jadi imigran, jadi WNA, mereka itu didiskriminasi karena keasingan itu. Gak dikatakan misalnya mereka akan ditindas di Mesir gitu ya, atau apa, tapi di negeri yang bukan milik mereka. Kenapa ya begitu ya? Lalu kemudian mereka itu akan diberikan tanah orang Girgasi, Amori, Filistin dan segala macam itu ya. Jadi ngapain itu menyebutkannya seperti itu? Kenapa framingnya itu begitu? Saya kira ini semua berhubungan, yaitu mengenai homelessness, mengenai menjadi sojourner, menjadi alien atau foreigner di sebuah tanah yang bukan milik mereka. Karena gambarannya itu adalah mulai dari Abraham, dia itu ada dalam perjalanan, dan yang ditekankan dari Abraham dalam perjalanan itu bukan cuma sekedar Abraham itu tidak punya kepastian misalnya gitu ya, bukan. Tapi bahwa dia itu tidak punya kewargaan. Bahkan ini sampai kepada surat Ibrani ya, mereka tanpa kewargaan. Ya, mereka itu pengunjung saja dalam dunia ini dan seterusnya. Nah itu kenapa itu penting ya? Nah itu semua saya kira kita bisa kerucutkan kepada faktor common denominatornya itu ya. Faktor paling utamanya yang memersatukan ini semua adalah mereka itu sebagai umat Tuhan diberikan pengalaman supaya mengerti keadaan jiwa orang asing. Bukan orang miskin, bukan orang kaya, bukan orang pinter, bukan orang bodoh, bukan orang terkenal, bukan orang yang obscure, nggak dikenal siapa-siapa. Bukan, tapi orang asing. Kenapa mereka mesti mengenal keadaan jiwa orang asing ketika mereka bukan lagi orang asing di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kenapa? Jawabannya sederhana saja, karena dosanya Sodom dan karena seharusnya mereka punya apa yang tidak dipunyai Sodom, yaitu hospitality. Mereka itu terpanggil menjadi umat yang memberikan hospitality. Itu yang gagal diberikan oleh Sodom. Sodom tidak memberikan hospitality kepada Lot, kan? Kita tahu itu perlindungan kepada orang asing. Lot tidak berhasil menunjukkan hospitality kepada para utusan dari Tuhan. Dan of course Sodom tidak sudi, tidak mau menunjukkan hospitality kepada para utusan dari Tuhan. Of course. Jadi ini semua adalah urusan hospitality. Dan urusan hospitality itu pada jantungnya adalah Philadelphia yang dibangkangi, yang dilawan, yang diberontaki ya. Orang-orang ini ogah untuk melakukan Philadelphia. Dan Philadelphia itu apa ya? Philadelphia itu adalah mengasihi orang asing karena kamu kenal keadaan jiwa orang-orang itu. Sebab kamu pun dulu begitu. Dan ini bukan hanya bicara mengenai orang yang asing dalam pengertian politis gitu, kayak paspornya warnanya lain ya. Tapi ini asing dalam pengertian kamu itu bermusuhan sama dia. Makanya di bagian atas itu juga bicara mengenai musuhmu. Ya, lembu musuhmu. Lalu kalau kamu melihat di sini ada bicara mengenai miskin, mengenai orang yang bisa memberi suap,
Miskin memberi suap ini biasanya kan silang ya. Maksudnya yang miskin tidak memberi suap, yang miskin bisa dirugikan oleh yang memberi suap kan itu ya. Walaupun ya bukan berarti ya miskin nggak bisa nyuap ya. Miskin nggak bisa nyuap ya. Kaya juga bisa nggak nyuap ya. Tapi kan itu pengecualian lah ya. Secara umum biasanya itu adalah orang miskin dirugikan karena suap, bukan diuntungkan karena suap. So, jadi ya ini bicara mengenai apa ya? Ini bicara mengenai persilangan di dalam bukan hanya keasingan secara politis ya, orang asing di negeri asing kepada orang asing di tengahmu karena kamu mengerti keadaan jiwa orang asing dulu kamu tinggal di negeri asing, tapi juga jurang antara kelas miskin dan tidak miskin ya, miskin dan kaya. So ada perbedaan antar orang, di mana perbedaan itu muncul karena kepentingan, karena politik, karena warna kulit, karena kemampuan, apalah segala macam. Tetapi jurang itu, perbedaan itu tidak boleh mencegah umat Tuhan dalam ayat ini orang Israel, nanti ekstensinya di dalam perjanjian baru orang-orang Kristen, tidak boleh mencegah umat Tuhan untuk membangun jembatan, tidak boleh mencegah umat Tuhan untuk mempraktikkan Philadelphia. Ya, ini bukan undangan untuk mempraktikkan storge, karena storge sih tidak perlu diundang, tidak perlu diusahakan ya. Orang itu pasti mengasihi yang familiar. Ini dieksploitir sama para politisi waktu mengajukan calon gubernur, anggota parlemen yang adalah wong kito ya. Saya beberapa kali melihat spanduk gitu ya. Ini orang sendiri gitu ya, wong kito dia bilang ya, orang sendiri. Kita taruh di Senayan. Loh itu kan semangat apa itu ya? Semangat storge. Itu semangat membela orang sendiri. Tapi Philadelphia itu kebalikannya ya. Ini tentu bukan mengatakan storge itu tidak boleh ya. Boleh saja ya, kamu suka sama bubur ayam karena kamu orang Jakarta. Kamu suka sama sate karena kamu orang Jawa Timur, tidak apa-apa lah. Tapi kamu harus memberi ruang dalam hatimu untuk ekstensinya. Jadi menyukai hal-hal yang familiar itu fine. Itu akarnya adalah Tuhan itu menciptakan dunia ini berbeda-beda. Dengan sejarah yang berbeda, dengan warna kulit, bahasa, apalah, nasionalitas yang berbeda-beda. Fine, itu kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan binatang itu warna bulunya sama. Tuhan itu menciptakan keragaman. Dia mencintai keragaman. Jadi saya kira storge wajar banget, tetapi storge yang bengkok adalah storge yang melindungi dirinya sendiri. Di dalam, atau hidup bagi dirinya sendiri. Dalam bahasanya C.S. Lewis itu dwarf untuk dwarfs ya. Jadi dalam final battle itu kan digambarkan para dwarfs itu yang mereka begitu industrious ya dan hebat, rajin dan terampil. Tapi mereka pada akhirnya itu merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil sehingga mereka merasa perlu untuk ya kita itu tidak ikut-ikut lagi ya, kita itu pokoknya hidup hanya untuk kalangan kita saja ya. Nah itu menjadi bengkok ya. Jadi itu storge yang bengkok. Tidak semua storge bengkok, tapi storge yang bengkok bertabrakan sama Philadelphia. Dan Philadelphia itu adalah sisi universalitas dari cinta antar manusia ya. Aku mencintai engkau bukan karena engkau familiar atau punya asal muasal yang sama dengan aku, tapi aku mencintai engkau sebab aku sedikit banyak mengerti loh keadaan jiwamu. Sebab aku pun pernah mengalaminya walaupun secara sangat berbeda sebagai orang yang berbeda. Nah ini menarik ya, karena kita tahu ada satu ungkapan di dalam gerakan modernisme ya, di dalam Aufklärung. Ada satu ungkapan bahwa jiwa itu tidak punya jenis kelamin. Jiwa itu tidak punya jenis kelamin. Dalam artian tidak ada perbedaan, bahkan yang sangat mendasar seperti jenis kelamin ya, being men or women, di dalam urusan jiwa gitu. Itu nggak ada bedanya.
bagi orang modern. Dan saya kira dalam sense itulah Philadelphia itu bisa dipraktikkan. Jadi kasih persaudaraan ini melampaui keragaman. Karena Tuhan menciptakan bukan hanya keragaman, Tuhan menciptakan keragaman, dan bukan hanya itu, Tuhan juga menciptakan generalitas ya. Apa itu? Generalitas kata dasarnya kan genus. Jadi genus itu kan jenis ya. Jadi ada kesatuan jenis dari umat manusia. Sama-sama manusia kira-kira gitu ya. Sama-sama manusia. Walaupun saya tidak berkumis, kamu berkumis. Walaupun saya gak tahu, suka jazz, kamu suka dangdut misalnya. Walaupun saya Kristen, kamu bukan. Atau apapun. Tetapi kita sama-sama manusia. Humanitas lah kira-kira gitu ya. Humanitas. Itu yang dirayakan dalam Keluaran pasal 23 ini. Yang dirayakan di dalam engkau tahu keadaan jiwa orang asing. Dia itu orang asing. Bahkan secara agama pun itu penyembah berhala. Tapi kamu tidak boleh untuk apa itu ya, menekan mereka. Kamu soalnya mengetahui keadaan jiwa mereka sebab kamu pun dahulu dalam posisi mereka di tanah Mesir. Menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan praktik dari, saya bisa katakan maybe agama-agama lain ya. Tanpa menyebutkan secara spesifik karena pasti akan jadi sangat complicated ya kalau kita lihat dari dekat, tapi dari jauh saja ya. Saya kira ini bagian yang menarik sebab apa? Sebab rupanya ada tempat di tengah umat Tuhan untuk orang-orang yang mempraktikkan cara-cara hidup, bahkan keyakinan yang paling mendasar dalam hati mereka di tanah mereka ya. Dan saya pernah mengikuti satu kuliah dibawakan sama Paul Marshall. Paul Marshall pernah membawakan kuliah di STT RII di Jakarta ya. Paul Marshall itu yang menulis Heaven is Not My Home ya. Dia juga yang menulis A Kind of Life Imposed on Man ya, mengenai panggilan, pekerjaan sebagai panggilan ya. Nah, Paul Marshall pernah merujuk kepada satu hukum di dalam Perjanjian Lama soal hukuman mati bagi mereka yang mengorbankan anak kepada Molok. Ya, jadi itu ada satu hukum yang mengatakan kalau kamu mengorbankan anak kepada Molok, itu kamu harus dihukum mati. Nah, dia menunjuk kepada satu detail dalam hukum itu, yaitu kamu maupun orang-orang bukan Israel, kamu maupun orang-orang lain di tengahmu. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena untuk urusan yang lain, orang-orang yang bukan Israel memiliki kemerdekaan mempraktikkan agama mereka di tengah bangsa itu, di tengah negara itu, kerajaan itu. Nah, di situ menariknya. Jadi artinya apa? Ada Philadelphia di situ. Philadelphia itu idenya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang ramah tamah, Tuhan yang hospitable kepada mereka yang gak setuju sama dia. Dan kalau kita pikir-pikir, ini kan benar juga. Kalau pakai istilahnya Yesus, Tuhan itu menerbitkan matahari dan menurunkan hujan kepada atau bagi kebaikan orang fasik maupun orang benar. Ya, orang benar itu orang-orang yang hidup sesuai hukum Tuhan, righteous people, dan orang fasik orang yang melawan hukum Tuhan. Kepada keduanya Tuhan menerbitkan matahari, menurunkan hujan, kata Yesus. Ya, jadi ada tempat bagi perlawanan, bahkan perlawanan sampai mati. Setelah mati nggak dibilang ya, tapi pokoknya sampai mati. Yang disponsori oleh Tuhan. Tuhan mensponsori itu dengan, so to say, universal basic income. Lu ngelawan-lawan gue, so be it. Gue tunggu lu sampai mati, kira-kira gitu ya. Dan untuk sementara waktu, tetap gue nyalain matahari buat lo, nggak gue ceklek mati off tuh matahari buat lo gitu. Dan gue turunin hujan buat lo juga, nggak gue stop itu keran hujan buat lo. Jadi lo tetap bisa hidup, meneruskan perlawanan lo,
Tapi ya ketahuilah itu bukan jalan kehidupan. Tapi Tuhan memberi ruang untuk mereka. Ya ini saya kira sama juga ya seperti yang dikatakan Cornelius Van Til mengenai Tuhan yang menggendong anaknya yang menempeleng dia ya kira-kira gitu ya. Jadi kan Van Til pernah kasih satu sharing mengenai apa yang dia lihat di kereta api Belanda kelihatannya. Mengenai anak kecil yang memprotes ayahnya lalu melakukan semacam kekerasan fisik kepada ayahnya. Tapi kemudian dia mengatakan dia itu bisa melakukan kekerasan fisik itu kepada ayahnya ya, memukul-mukul ayahnya. Padahal dia itu pendek sekali ya, anak kecil itu kan pendek. Kalau orang bule-bule kan tinggi-tinggi kayak jerapah. Anaknya kan setinggi dengkul aja gitu ya. Itu kan gak mungkin itu anak itu pukul-mukul papanya gitu. Tapi menjadi mungkin karena papanya gendong dia. Jadi Tuhan itu memungkinkan itu juga ya kata Van Til. Saya kira itu gambarannya indah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan anugerah umum sedemikian untuk kita pakai. Bahkan sampai kepada extent kita melawan Tuhan. Nah Tuhan semacam itulah yang dimiliki orang Israel maupun orang Kristen ya. Tuhan semacam itu yang dimiliki oleh umat Tuhan. Pantas saja kemudian mereka seharusnya dipanggil ya. Ini terlepas dari beneran apa tidak ya. Tentu dalam sejarah kita melihat jawabannya mungkin tidak ya. Bahwa umat Tuhan mempraktikkan itu hospitality kepada orang-orang yang paling asing. Tentu di dalam sejarah kita melihat banyak kali tidak ya. Misalnya contoh yang paling nyata. Orang-orang Kristen itu seringkali mendiskriminasi orang-orang Yahudi di tengah mereka ya. Di dalam sejarah kita akan melihat itu. Tokoh-tokoh mereka dibakar ya, mereka dikumpulkan dalam satu ghetto ya, dan aktivitas mereka sangat dibatasi dan segala macam. Ya, saya kira kita tidak bisa terlalu bangga sebagai umat Tuhan mempraktikkan keluasan hati dari Tuhan kita ya. Tapi setidaknya ini adalah panggilan kita untuk mempraktikkan Philadelphia. Nah itu yang dibahas sama Fromm dalam kasih persaudaraan. Jadi kaitannya apa ya dengan pembahasan kita sebelumnya? Nah kaitannya di sini ya, saya masih catat di sini kita kemarin tuh tanggal 13 Juli itu mengakhiri dengan ini, bagian yang kemudian saya lupa sambung pada tanggal 20 Juli, harusnya itu 20 Juli saya sambung ini, tapi saya lupa, jadi sekarang aja nyambungnya. Yaitu kasih itu punya 4 elemen ya. Jadi yang disebut kasih, kalau kamu itu mengasihi itu harus ada 4 elemen ini. Kalau di antara 4 elemen ini ada yang hilang, itu kasihnya itu menjelma menjadi sesuatu yang lain. Apa 4 elemen itu? Yang pertama itu attention atau care. Ya, jadi ada care, attention. Itu juga hal yang penting. Dicatat oleh Martin Heidegger ya, di dalam relasi antara manusia sama dunia ini. Yaitu harus ada care. Yang kedua itu ada responsibility, ada rasa tanggung jawab ya. Jadi kayak ada kewajiban-kewajiban tertentu yang suka apa tidak suka kita akan penuhi. Nah itu kalau cinta itu ada responsibility. Yang ketiga kalau cinta itu juga harus ada knowledge ya, pengetahuan, pengenalan antara pribadi. Omong kosong, saya mencintai tapi saya tidak kenal sih dia itu siapa ya, itu kayaknya omong kosong. Saya juga nggak berusaha kenal, nah itu juga omong kosong. Mengasihi. Dan yang terakhir itu ada respect ya. Respect itu dari kata respice, artinya itu memandang atau menghormati. Nah, apa yang dipandang, apa yang dihormati? Yang dipandang, dihormati itu adalah distingsinya. Jadi pagernya, dia itu dia, bukan saya. Nah, itu respect ya. Tanpa respect, cinta itu menjadi kita bisa katakan menjadi satu usaha patronizing ya. Cinta itu menjadi usaha untuk mereduksi yang lain sebagai diri sendiri. Cinta itu menjadi seperti apa ya? Dulu itu negara maju dengan dalih mencintai negara berkembang, memberikan pinjaman lunak yang membangkrutkan dan melumpuhkan. Memberi bantuan kurikulum yang kemudian just copy paste kepada kebudayaan mereka, mengadopsi anak-anak dari suku-suku
di pedalaman yang mereka anggap hidup seperti binatang karena tidak pakai baju, karena tidak sekolah dan segala macam. Disekolahkan di boarding school mereka. Di New Zealand dilakukan itu, ditemukan banyak kuburannya, tulang belulangnya. Anak-anak itu yang mati di boarding school, di Australia, di Amerika, dan seterusnya. Di Inggris ya, kayaknya nggak mungkin kalau di Inggris. Kayak di Kanada, ya. Jadi di tempat-tempat di mana orang-orang Eropa itu pergi dan menjumpai suku-suku native itu kok hidup seperti binatang menurut mereka, dan mereka katakan, ini karena mereka menyembah berhala dan mereka harus dimanusiakan, mereka harus dikristenkan, dan kemudian ya banyak di antara mereka tidak dihormati, dicintai tapi tak dihormati, tidak ada respect dalam cinta itu, ya. Ada care, of course, ya ada care, ada responsibility, ada, ya, ada knowledge, ada knowledge yang dipaksakan kadang-kadang. Tapi tidak ada respect. Hasilnya ya kemusnahan, extinction ya dari sebuah kebudayaan. Ya, tubuhnya ada, ya, tapi kebudayaannya musnah ya, hancur, rusak. Seperti mungkin orang-orang Indian di Appalachia. Ya. Appalachia itu salah satu provinsi negara bagian kayaknya yang paling miskin di Amerika malah ya. Appalachia daerah punya region lah, saya nggak tahu negara bagian atau kabupaten atau apa. Ya kayak semacam gitu-gitulah ya. Itu kayak pegunungan gitu. Itu daerah salah satu paling miskin ya di situ ya. Banyak orang Indian ya dan seterusnya ya. Nah itu ya kalau kita lihat banyak kerusakan muncul dari niat baik semacam itu ya, karena ketiadaan respect. Demikian dengan care tapi nggak ada responsibility ya. Demikian dengan responsibility nggak ada knowledge, nggak ada respect, nggak ada care dan seterusnya. Nah ini semua hubungannya apa dengan Philadelphia. Nah, Philadelphia ini jadi salah satu case yang dibagi berdasarkan objek ya dari mengasihi. Kalau kita punya disiplin mengasihi, yang paling mendasar itu, yang merupakan dasar dari semuanya, dari semua jenis kasih itu adalah kalau menurut Fromm ya adalah Philadelphia. Aku mengasihi engkau karena engkau manusia. Ya, kasihilah orang lain, ini versi Kristennya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah itu baik Yudaisme maupun Kristen sama-sama meraktikan itu ya. Mengasihi yang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu dasar dari semua kasih. Jadi kita mendasarkan kasih kepada sesama anggota gereja, sesama anak bangsa, kasih kepada sesama penganut ideologi tertentu, kasih kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kasih ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, kepada istri, kepada suami, kepada hamba, kepada Tuhan, you name it. Paling dasar mereka itu manusia lain. Dan ketika kita mengasihi mereka, kita mesti mengasihi mereka sebab kita terpanggil untuk Philadelphia. Sebab kita itu mengerti keadaan jiwa orang asing. Jadi kalau tadi saya tanya benang merahnya ya, yaitu lembu dari lawan kamu ya, lembu dari musuh kamu itu terperosok kelebihan muatan, kamu harus menolong. Sebab apa? Sebab kamu mungkin pernah, mungkin juga enggak dalam artian belum mengalami pengalaman seperti dia ya. Jadi kamu berpotensi mengalami kerugian karena sapimu mati ya, muatannya hancur. Kamu merasa sangat tidak berdaya, tapi yang ada di sana adalah musuhmu. Kamu berespon bagaimana? Nah, kalau kamu mengetahui keadaan jiwa, nah dalam hal ini bukan orang asing ya, tapi keadaan jiwa dari orang yang lagi sial ya, kamu wajib menolong dia, semacam itu. Dan ini kamu bisa terapkan beyond contoh-contoh yang ada di sini ya. Beyond contoh-contoh orang asing, orang sial, lalu apalagi orang yang status ekonomi sosialnya nggak bagus ya, kayak sebagai budak ya, sebagai budak. Katanya di sini harus ada hari perhentian ya, 6 hari bekerja, tapi hari ke-7 harus berhenti. Supaya
lembumu, keledaimu, anak budakmu perempuan, orang asing, melepas lelahnya. Itu semua itu, 4 itu kan bukan kamu. Ya. Lembumu kan bukan kamu ya, keledaimu bukan kamu, anak budakmu bukan kamu, orang asing juga bukan kamu. Tapi kamu mengenal keadaan jiwa mereka. Kamu pernah lelah, mereka sedang lelah. Maka seperti kamu rindu melepas lelah, maka kamu pun harus memberi hari di mana mereka melepas lelah. Dan itu semua didasarkan kepada apa di ayat 13 ya, Philadelphia ini. Mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu relasi kita sama Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Kita mengasihi Allah like no other. Karena memang tidak ada Allah lain. Ya. Makanya dalam ayat 13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah engkau berawas-awas, nama Allah lain jangan kamu panggil, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu ya. Jadi eksklusivitas dari penyembahan kepada Tuhan itu sangat erat kaitannya sama Philadelphia. Jadi kenapa kita tidak melakukan itu ya? Jadi kenapa kita tidak Philadelphia ini dengan kata lain hospitality itu? Kenapa kita tidak melakukan itu? Jawabannya karena penyembahan berhala ya. Karena idolatry gitu. Jadi kalau kita punya Allah yang berbeda ya, Allah kita itu Allah yang bukan seperti Yahweh yang tidak butuh apa-apa, tetapi memberikan ruang hidup bagi kita ya. Maka ya tentu saja kita memberikan ruang hidup bagi yang lain, bukan sebagai ruang hidup, tapi ruang berfungsi. Supaya mereka berfungsi. Untuk siapa ya? Untuk saya lah. Habis untuk siapa lagi? Jadi itu sesuatu yang saya kira ya kita bukan menghidupi ucapan syukur, bukan merayakan ucapan syukur dan kebebasan, tapi menghidupi dan merayakan eksploitasi dan penindasan kira-kira gitu ya. Yang dieksploitir akan mengeksploitir, yang ditindas akan menindas. Dan karena kita adalah yang dibebaskan, karena kita adalah orang-orang yang dibebaskan sama Tuhan, saya kira kita juga terpanggil untuk membebaskan dan memberi ruang kebebasan, memberi ruang hidup ya. Sebab apa? Sebab pada dasarnya kita mengerti keadaan jiwa dari orang-orang ini. Ya, orang-orang sial, orang-orang asing, orang-orang yang posisinya vulnerable ya, orang-orang yang disalah mengerti, orang-orang yang whatever. Kamu bisa supply itu. Ya, orang-orang yang menyebalkan mungkin, orang-orang yang nggak tahu. Orang-orang yang nggak tahu, saya berspekulasi aja ya. Orang yang masokis mungkin akan mengatakan orang-orang sadis. Orang-orang sadis akan mengatakan orang-orang masokis. Atau kecuali kalau mereka terlibat dalam simbiosis ya. Stockholm Syndrome. Si masokis mencintai si sadis mencintai si masokis of course. Tapi kecuali itu biasanya mereka saling tidak cocok ya. Tapi ya kita terpanggil untuk menjalankan Philadelphia. Bukan sebagai simbiosis ya. Nah itulah bedanya. Karena Fromm membedakan sekali antara simbiosis dengan cinta. Bedanya di mana? Simbiosis itu adalah sama-sama butuh ya. Cinta itu tidak butuh. Ya, sama-sama tidak butuh. Simbiosis itu adalah kita terikat dengan satu orang atau dua orang. Atau ya pokoknya beberapa pihak itu saja ya. Tapi cinta itu tidak ya. Di dalam yang satu itu kita mencintai semuanya. Jadi kita mencintai itu bukan karena jadi gimana ya kita bilang ya. Fromm itu punya konsep, misalnya si A mencintai si B, itu bukan dia mencintai si B saja gitu. Ya, karena kasih yang hanya ditujukan secara sebegitu pilih kasih, sebegitu eksklusif. Misalnya ya. Aku itu ya mencintai anakku karena dia anakku ya. Aku mencintai tangan kananku ini karena dia tangan kananku. Aku mencintai muridku ini karena dia muridku yang itu gitu ya. Itu selalu mengandung eksklusi yaitu dan bukan murid yang lain dan bukan anak yang lain dan bukan tangan atau karyawan yang lain gitu ya. Itu selalu pada ujungnya tidak pernah menjadi kasih yang murni ya. Itu tidak pernah menjadi kasih yang aku mengasihi engkau karena engkau. Tapi itu aku mengasihi engkau karena aku. Selalu merupakan ekspresi dari narsisme. Ekspresi dari narsisme ya. Dan kasih yang seperti itu adalah kasih
yang nggak bisa disebut kasih menurut Fromm ya, itu simbiosis, itu bukan kasih. Yang kita butuhkan itu kasih, bukan simbiosis. Simbiosis itu apa ya? Simbiosis itu ya itu loh. Kasihnya, kita bisa bilang apa ya? Kasihnya burung bangau terhadap ikan, kira-kira gitu ya. Jadi kasih karena butuh itu. Dan yang seperti itu ya tidak membebaskan, ya tidak memenuhi syarat juga ya. Care, responsibility, respect sama knowledge itu. Tidak memenuhi syarat itu. Dan pada akhirnya kasih yang seperti itu mengkerdilkan bukan hanya yang dikasihi, tapi juga yang mengasihi. Mengkerdilkan. Sedangkan kehidupan itu tidak pernah mengkerdilkan. Kehidupan itu mengembangkan, membuat ketika hari demi hari, usaha demi usaha, makin dikerjakan. Yang terjadi itu adalah makin banyak ya, makin bertumbuh, makin berbunga, makin berbuah. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam Philadelphia yang benar ya, dan bukan cuma sekedar. Nah ini saya coba kaitkan dengan kasih ala ideologi tertentu yang muncul, yang menghijack hal-hal ini ya. Mungkin kita juga sudah cukup familiar dengan sejenis ideologi itu ya, ideologi yang coba untuk inklusif ya, include segala jenis orang di dalam segala keanehannya. Jadi kayak mungkin kamu pernah dengar istilah ini ya, subaltern gitu ya, subaltern. Subaltern itu konsepnya diambil dari segi empat oposisi Aristotelian. Semua kucing berkaki empat, tidak ada kucing berkaki empat, ada kucing yang berkaki empat dan ada kucing yang tidak berkaki empat itu ya. Nah itu ada kucing tidak berkaki empat itu subaltern dari semua kucing berkaki empat. Lalu ada kucing bukan kakinya empat itu ya, tidak berkaki empat itu subaltern dari semua kucing kakinya bukan empat, atau tidak ada kucing yang kakinya empat. Jadi subaltern itu kira-kira mau menggarisbawahi, gak semua begitu kan. Ada orang Cina yang gak pelit ya, kira-kira gitu ya. Ada orang Kristen yang gak ke gereja misalnya gitu ya. Ada orang Batak gak bisa main gitar misalnya gitu ya. Atau whatever gitu, orang Cina gak bisa dagang misalnya gitu ya. Whatever, you name it, gak suka bakmi atau apapun. Jadi subaltern itu namanya. Tapi dalam culture postmodern lah saya bisa katakan ya, ini mungkin juga karikatur dari postmodern, tapi oke lah, beberapa orang menyebutnya culture postmodern. Mereka itu merayakan subaltern, sehingga subaltern itu jadi banyak banget, makanya sebanyak perkembangan dari singkatannya ya. Jadi kayak misalnya dulu itu kita punya komunitas, let's say komunitas gay misalnya ya, lalu kemudian jadi lesbian and gay, lalu kemudian jadi lesbian, gay and trans, lalu kemudian jadi lesbian, gay and trans and queer, lalu kemudian trans and queer and plus and whatever. Jadi makin banyak, makin panjang itu, mungkin sampai Q, Z, P, whatever, M plus, whatever, sampai 48 sampai 96 gitu ya, sampai gak habis-habis itu. Ya basically akhirnya apa sih, kalau lu mau total inklusif ya ada 8 miliar singkatan lah kira-kira gitu ya. Karena setiap orang itu ya punya hak untuk, ini gue juga punya lapak sendiri gitu ya. Gue punya hak untuk disebut dengan pronouns gue sendiri gitu. Nggak cuman he, she, whatever, it, her, gue ada sendiri lah, apalah gak tau lah gitu. Lo simply akhirnya ya sudah nama lu aja ya gitu ya. Nama lu aja sudah. Tapi kenapa ya perlu ada kayak semacam perayaan akan hal itu ya, subaltern itu. Saya kira ya karena ada sejenis kebengkokan atau ada sejenis distorsi di dalam memahami hospitality, atau dalam hal ini Philadelphia. Ya, jadi Philadelphia yang dipahami secara distortif itu pada akhirnya menghasilkan apa sih? Bukan menghasilkan hospitality, bukan menghasilkan keramah tamahan, walaupun yang diusung itu adalah ruang aman, kan gitu ya, ruang aman ya, safe space, lalu kemudian hak untuk saya tidak merasa
dianiaya, hak untuk saya tidak merasa dipinggirkan, saya itu dihormati dan seterusnya. Oh iya, setuju. Siapa yang tidak setuju ya? Saya juga senang lah hidup dalam dunia begitu. Tapi, kenapa ya? Tapi saya juga tidak berani ngomong gitu ya. Kenapa ya? Kok saya merasa terancam ya? Saya kok merasa takut dipolisikan? Kok saya merasa takut ada yang tersinggung? Kok saya merasa takut itu nanti ada yang whatever lah, memviralkan atau kemudian whatever, merasa takut di cancel dan seterusnya. Mengapa? Kan ini kan kontradiktif ya. Seharusnya kalau kita merayakan safe space, hospitality, harusnya justru kita tidak merasa hidup dalam lingkungan negara totaliter ya. Ada Gestapo di mana-mana menjadi polisi bahasa, lu kok gini, ada yang tersinggung ini ya, gua tersinggung ini ya, dan segala macam ini. Loh kan justru enggak harus begitu ya, orang bisa bebas-bebas saja. Ini yang kurang ini apa ini ya? Dan saya kira yang kurang itu adalah, dan kenapa kurang itu ya, adalah salah satunya itu adalah pengampunan ya, dan apa ya, memberi ruang kepada ketidaksetujuan ya, dan ya tidak setuju itu ya tidak apa-apa ya, dan apa itu, dan ditolak itu ya tidak apa-apa. Jadi saya kira itu menjawab. So di satu sisi ya tentu saja kita tidak dengan sengaja membuli, tidak dengan sengaja itu mengeksklud, tidak dengan sengaja mendiskriminasi, tetapi juga kita bukan melakukan strategi preemptif untuk sebelum orang yang bakal tersinggung itu bahkan lahir atau muncul, kita kemudian membuat undang-undangnya untuk supaya dia tidak tersinggung. Wah, itu kayaknya berlebihan banget sih memang. Ya, jadi saya kira itu kita melangkah ke arah yang menurut saya ya tidak oke ya, ketika kita suntik steroid kepada hospitality itu dan membuatnya menjadi satu ideologi yang justru mempersempit ruang hidup kita dan bukan memperlebar ruang hidup kita ya. So saya kira itu sedikit renungan yang saya bisa berikan mengenai Philadelphia. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bisa mempraktikannya, itu mungkin yang bisa mengakhiri. Kita sebagai orang Kristen bisa mempraktikannya dengan cara ini saya kira ya. Kita coba untuk mengakui bahwa yang menghadirkan orang lain di dalam hidup kita ya, selain apapun dia itu ya, agak lain atau lain banget ya, atau apapun itu ya dia itu, itu Tuhan yang menghadirkan. Jadi kita itu mesti punya semacam apa, saya cocok nggak pakai istilahnya, radical acceptance, penerimaan yang radikal. Tapi radikal di sini bukan dalam arti ekstrim, tapi dalam arti mengakar keluar dari dalam pengharapan kita yang paling dasar itu sendiri. Penerimaan itu. Kenapa? Karena yang memberi itu Tuhan. Ya, jadi orang itu seaneh apapun, seofensif apapun, kita terima pertama-tama. Kenapa? Yang menghadirkan juga Tuhan. Yang menerima juga Tuhan. Terlepas dari kita suka apa tidak suka. Ya, itu yang pertama. Jadi kayak kemarin saya ada kutip lagunya Sting gitu kan. It's Probably Me itu. Jadi Sting di dalam syairnya, saya mendingan googling aja ya, karena syairnya terlalu bagus untuk dilewatkan. If the night turn cold and the stars look down and you hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in the stranger's coat. In the stranger's coat. Kenapa stranger? Karena Philadelphia ya. In the stranger's coat, no one would you see. Jadi malam itu dingin sekali, kamu menggigil, memeluk dirimu sendiri ya, di tanah yang membeku. Tapi waktu pagi kamu mendapati ada yang menyelimuti kamu pakai coat, punya orang asing. Ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? Lalu kemudian si orang ini, naratornya mengatakan, it's hard to say it. I hate to say it. But it's probably me.
Lalu bait kedua dia bilang, when your belly is empty and the hunger is real, and you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend, no one would you see. Perut kosong, lapar banget, terlalu sombong untuk ngemis, terlalu bodoh untuk nyolong, cari-cari ke sekujur kota, teman untuk, nggak tahu, berhutang, dimasakin Indomie karena kesian, whatever. Nggak ada. Kamu tuh nggak punya teman. Temanmu tuh sudah senep semua sama kamu. Udah muak semua. Tutup pintu semua temanmu itu. Sudah ganti nomor telepon itu. No one would you see. And then you ask yourself, who could it be? A solitary voice to speak out and set me free. Satu-satunya suara yang bicara dan membebaskan saya. I hate to say it. I hate to say it. But it's probably me. Terus dia menjelaskan alasannya ya, kelihatannya ya, si narator ini. Dia bilang, you're not the easiest person that I ever got to know. And it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way. You'll only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and die, it's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. Jadi kayak, kalau ada satu orang aja ya yang mau memberikan hidupnya untukmu, mati untukmu, aku benci mengatakannya, tapi mungkin itu aku, dia bilang ya. When the world's gone crazy and it makes no sense and there's only one voice that comes to your defense and the jury's out and your eyes search the room, one friendly face is all you need to see, and if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and die, it's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. Kira-kira itu ya. Jadi gambarannya adalah, ini adalah cinta yang berasal dari dia yang enggan. Dia yang enggan, tapi toh melakukannya, sebab itu benar. Ya. Sebab tak ada pilihan lain. Kira-kira itu. Jadi saya kira ini sesuatu yang menggambarkan Philadelphia. Sebab engkau mengetahui keadaan jiwa orang asing. Ya, orang asingnya nggak tentu orang asing politically, ideologically, ethnically, culturally even. Ya nggak harus ya. Tapi orang asing, ya kamu bisa artikan apa aja ya. Orang asing. Ya. Orang yang bukan kamu. Yang tidak familiar, yang nggak nyaman. Ya. Tapi toh kamu memberi ruang hidup buat dia. Bahkan sampai kepada extent kamu memberikan hidupmu. Ya, hidupmu di sini nggak haruslah kayak seperti Yesus yang mati untuk dia, kayak terlalu dramatis ya, nggak mungkin juga. Tapi kayak memberi waktumu, perhatianmu, ya dan seterusnya, semacam itu ya. Ini Philadelphia. Dan itu sesuatu yang perlu disiplin, itu sesuatu yang perlu usaha. Tetapi itu rewarding ya. Rewardingnya adalah kamu menemukan makna dalam hidupmu. Rewardingnya adalah kamu menemukan itu yang menjadi jawaban dari problemnya eksistensi, yaitu union. Ya, union. Kamu akan menemukan union. Jadi dasar dari semuanya itu Philadelphia. Kasih karena kamu mengetahui keadaan jiwa orang asing itu, sebab kamu dan dia sama-sama manusia. Sama-sama dibikin dari debu, sama-sama dihembusi nafas Tuhan, diciumi oleh matahari yang sama, dimandikan oleh hujan yang sama, dan adalah tamu asing dari Tuhan yang sama, yang diterima oleh Tuhan yang itu ya. Itulah. Ya, kamu mengetahui keadaan jiwanya. Kamu mengerti. So, oke, itu aja saya kira ya. Kamu lakukan. Kamu saling mendoakan untuk melakukan, dan kamu akan mengalami sedikit lebih bergerak ke arah union ya. Tidak lagi mengalami alienasi dalam dunia ini, tapi sedikit mengalami bahwa kamu tidak sendirian ya. Union kira-kira gitu. Oke. Iya. Jadi responsibility itu siap menanggapi, kebalikan dari ignore. Jadi itu responsibility. Kan beda banget ya sama respect ya. Jadi malah kadang-kadang bisa berlawanan gitu ya. Kayak gua responsible bahkan kepada
respon lu sebelum lu berespon gitu ya. Jadi kayak terlalu patronizing, itu mengabaikan respect gitu. Tapi terlalu kayak mengatasnamakan respect bisa terus jadi nggak responsible sama sekali gitu ya. Menjadi pembiaran ya. Kira-kira responsibility itu lawan katanya ya pembiaran ya. Tapi kalau respect itu lawan katanya adalah patronizing ya. Condescending ya kira gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini kalau 4 ini kita lakukan semuanya ya. Kita seimbangkan. Saya kira itu hidup persekutuan kita kan bisa indah ya. Hidup persekutuan kita ini kan seringkali terkendala sama itu ya. Jadi kayak gak tahu. Kita mau being responsible tapi akhirnya being patronizing. Kayak kira gue anak kecil apa ya. Melindungi perasaan gue ya. Pengen gue gak tersinggung. Padahal gue tersinggung aja belum gitu ya. Lu sudah anticipate duluan ya kayak. Lu come on man gitu ya. Yang kedua, prakatanya dulu ya. Aku setuju banget sih dalam hal kayak kita diberikan kemampuan sama Tuhan untuk bisa mengerti keadaan orang lain. Mungkin juga dalam understanding kita terhadap keadaan manusia secara default, secara kejatuhan. Dan juga pengalaman-pengalaman kita juga dalam lower state in our lives gitu kan. Kita bisa lebih empathetic kepada orang lain, lebih bisa mengerti dan juga lebih bisa memberikan diberikan patience juga kitanya jadinya untuk mengerti mendengarkan orang itu. Jadi itu prakatanya, tapi kok kadang gue menghadapi kesempatan di mana mengenal orang itu, mengerti latar belakangnya karena I've been there juga, itu nggak selalu disamakan dengan care, disamakan dengan mendengarkan orang itu. Karena mungkin saya bukan orang yang tepat untuk mendengarkan dia, mengenal limitasi saya, baik dalam kemampuan saya berbicara atau saya sebagai saya. Dengan posisinya terhadap dia, dengan posisi terhadap masyarakat. Jadi saya terkesan membiarkan atau bahkan mungkin ngacangin, atau mungkin bahkan menjaga jarak terhadap orang tersebut dengan yang either ini limitasi saya atau kebijakan saya atau limitasi kebijaksanaan saya. Yang dengan itu saya ngerasa karena saya mengerti elu, jadi gue malah menjaga jarak untuk gak terlalu akrab sama lu. Menemukan beberapa kali lah kesempatan seperti itu Pak. Biasanya karena melindungi sesuatu. Biasanya karena waktu saya ada di posisi yang misalnya orang ini lagi low gitu ya. Ini pakai kata agak ambigu lah, low gitu. Dia lagi on the lower state. Dan waktu gue in that around the same position, gue dimanjakan dengan beberapa temen yang terus ada misalnya. Atau misalnya temen yang mengajak gue untuk kayak melihat dunia dengan cara mereka. Yang juga tentunya ada simpang. Dan keberadaan orang-orang ini mungkin membuat jadi hook bagi saya, semacam adiksi mungkin kepada orang-orang ini. Sehingga ketika hal itu terjadi lagi di orang lain dan saya ada untuk mendengarkan mereka dan itu memberikan sebuah kenyamanan, somehow bisa ada, makanya ini nggak tahu ini awareness atau ini too responsible atau arrogance bahwa kalau gue terlalu dekat malah bisa menjadi bahaya buat lu. Gue gak mau mengulangi kesalahan orang-orang yang terlalu mengasihi gue dan bikin gue lumpuh, kira-kira semacam gitu ya. Kepada lu, padahal gak tentu juga lu mengundang gue sebagai itu. Atau gak tentu juga lu sebegitunya memperhatikan gue sebenarnya. Atau whatever gitu ya. Tapi inclinasinya lebih ke gak ke sana tuh. Ya, lalu pertanyaannya? Gak ada, cuman what do you think? Discussion. Oke, ya kira-kira begitu deh. Nggak tahu menurut Koko mungkin ada respon atau enggak? Ya menurut gua nggak usah terlalu overthinking lah.
Kira-kira itulah. Kita nggak perlu anticipate semua lah. Gitu. Biarlah ada ruang swing dan jazz untuk itu. Ya, jazz it up. Gitu aja. Ruang improvisasi aja. Kalau dikristalkan menjadi pertanyaan mungkin gini. Berarti ada ya ruang untuk nggak selalu nempel sama seseorang. Oh ya, ada dong. Biarlah dia jatuh. Biarlah dia memilih yang salah. Gitu aja. Cuman ya kalau sampai lu merasa dia pasti mati ya, mungkin lu bertanggung jawab sih untuk memagari. Tapi most of the time kan orang gak salah pilih sampai mati ya. Gitu. Kebanyakan gak sefatal itulah. Ya paling-paling broken hearted. Paling-paling rugi. Secara finansial, rugi waktu maybe. Ya, let him fall. Let her fall gitu. Itu aja lah. Kita nggak bisa anticipate semua gitu. Jadi kita terpanggil untuk bersaudara ya dengan dengan siapa saja. Bahkan kalau kita lihat bagian Alkitab tadi kita baca ya, dengan segala makhluk. Jadi Philadelphia di sini itu dengan segala makhluk loh, dengan lembu. Bukan hanya sebagai alat transportasi musuhmu, tapi lembu sebagai lembu, dia beristirahat. Dan tanah beristirahat. Jadi kenapa? Karena kita semua ini bersaudara di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita gitu. Saya kira kalau sudah kayak gini, dunia ini tidak sebegitu sepi ya. Karena kita bisa lihat ada, apa itu? Sister Moon and Brother Sun. Lebih Franciscan gitu daripada Dominican. Oh ya, by the way itu puisi ya. Sister Moon, Brother Sun, itu puisi ya, boleh di googling ya, puisinya Francis dari Assisi itu. Kan kita ndak alergi dengan sama Katolikisme kan. Dan puisi-puisi mereka toh, kan kita juga pakai puisinya Thomas Aquinas ya, Panis Angelicus. Waktu perjamuan kudus kan kita pakai puisinya dia itu ya, misalnya Thomas Aquinas, orang Katolik gitu. Jadi ndak perlu lah alergi begitu. Tapi saya ngomong begini patronizing banget. Gak tentu merasa alergi. Oke, ada yang lain silakan. Pak Yadi, mau nanggapin yang tadi lagunya It's Probably Me. Itu kan kayak somehow showing that kalau misalnya cuman ada 2 orang di dunia sphere-nya mereka, they will be there, atau salah satunya akan ada untuk orang itu kalau emang gak ada yang lain gitu kan, kayak situasi yang sebenarnya less ideal. Terus saya berpikir kayak gitu tuh berarti kan juga ada satu emosi mungkin justru malah kebalikannya respect gitu. Jadi mungkin gak semua elemen of love yang tadi Pak Yadi bilang 4 itu ada di lagu itu. 2 orang ya yang ada di dalam lagu itu. Mungkin lack of respect dan juga lack of care, tapi ada responsibility gitu. Jadi ketika ya somehow kamu need help, ya I'll be there, I'll come to the rescue gitu. Tapi ya kalau nggak ada yang lain gitu. Kalau dibilang lack of respect, kenapa ya? Karena saya lagi mikir Pak, saya lagi bayangin, even kayak misalnya kita sama temen ya, kita bisa care misalnya nanya, kamu ngapain minggu lalu gitu, how was it gitu. Tapi mungkin between us tuh ada something yang bikin kita tuh upset atau anger, and it's another case dan itu masih unresolved. We're trying to have reconciliation, tapi mungkin we're still too proud gitu. Jadi ya just let it sit aja, tapi
itu kan kalau misalnya masih ada anger atau something similar gitu, bikin kita nggak bisa benar-benar fully respect orang itu. For example, even kayak kita ketika ketemu orang itu aja mungkin seeing eye to eye itu agak difficult gitu. Iya. Respect di sini bukan cuma subjektif respect, tapi lebih terutama itu objektif respect sih. Jadi respect di situ kayak respect for boundaries misalnya dan segala macam. Dan bukan kayak feeling respect kayak gue respect lu, gue look up to you gitu. Bukan kayak gitu sih. Ya. Kalau itu subjektif respect, ini lebih respect dalam pengertian respecting boundaries gitu. Ya. Oke. Jadi objektif respect gitu, kayak gue respect lu, gue nggak kerjain PR lu gitu. Jadi itu PR lu bukan PR gue. Gue perlu respect lu punya border untuk lu kalau nggak kerjain lu fail gitu. Lu mesti ngulang tahun depan. Tapi ya udah, itu kan bagian lu bukan bagian gue. Bukan gue males usaha untuk nolongin lu, tapi usaha gue itu being disrespect lu punya border, kayak kira-kira gitu misalnya. Lebih ke sana. Berarti kalau yang tadi saya describe as respect itu menurut Bapak apa? Nah itu saya juga makanya jadi bingung gitu. Apa gara-gara kayak, kan orang itu lagi menggigil, mungkin lagi latihan kayak Wim Hof gitu biar kayak kuat nahan dingin, kok gue malah kasih dia jaket gue gitu. Walaupun sebagai cost-nya gue jadi kehilangan jaket gitu kan, atau whatever. Biarin aja dia melatih diri, jangan ini rampas hak dia berjuang gitu kan. Kan harusnya begitu. Saya memahaminya mungkin itu ya yang kamu maksud sebagai tidak ada elemen respect di sana. Tapi kayaknya enggak ya. Iya. Kayak nirmis sih. Tapi lebih yang subjektif ya kayaknya ya. Lebih kayak orang ini payah ngapaan nyari kerja aja nggak becus sampai tinggal keleleran di taman kota kayak begini. Terus jadi itu nggak respectnya begitu gitu ya. Sambil nolong sambil nggak respect gitu kan. Sambil ngenyek gitu. Apa itu maksudnya? Enggak sih, Wak. Enggak yang segitu ekstrimnya juga sih. Cuma ya karena ketika dalam relasi persaudaraan, love itu kan kita even 4 elemen itu tuh bisa kadang muncul yang care doang gitu tadi saya bilang. Tapi menurut saya ketika misalnya ada unresolved case yang hurt atau upsetting dan terus ngebuat menurut saya tadi itu lack of respect. Karena for example ketika kita ngomong to each other aja susah untuk ngeflow, untuk seeing each other's eyes gitu loh Pak. Atau just kayak ngobrol seperlunya gitu. Kalau saya nggak akan bilang itu lack of respect sih. Oke. Saya akan bilang itu ya natural aja sih. Natural dalam hal? Natural seperti yang Paulus katakan, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Natural dalam hal itu. Kita tidak bisa expect semua orang hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu. Jadi kayak, ya kita nggak bisa menghindari dalam satu gereja ada yang nggak cocok ya satu sama lain. Itu dalam hal itu sih. Nice result, thank you Pak. Jadi kalau saya lebih pengen tanya tentang motivasi di balik Philadelphia tadi itu ya Pak. Tadi dijelaskan kalau kita mengasihi sesama karena sesama tersebut juga manusia. Karena kita juga bisa merasakan penderitaan dia juga gitu kan ya Pak. Some kind of like that. Terus itu dan bukan kita mengasihi sesama itu karena sumber motivasinya Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup kita dan sudah mati di kayu salib untuk hidup kita. Jadi apakah itu jadi bukan fondasi utama kita mengasihi itu? Okay, very good. Yes. The most foundation is God is loving us or kita sesama itu ya Pak. Okay, very good. Jadi gini, ini soalnya yang dikutipkan Perjanjian Lama, ya toh. Jadi kan memang dalam rangka menjelaskan ayat ini. Jadi ya
juga Erich Fromm itu kan bukan orang Kristen ya. Dia itu at best ya orang Yahudi gitu. Jadi ya kan tentu kita nggak bisa expect dia untuk membahas perjanjian baru sebagai orang Kristen ya. Jadi membahas juga perjanjian baru sih, tapi kan nggak bisa kita expect sebagai orang Kristen gitu. Itu yang poin saya yang pertama. Lalu poin saya yang kedua, Yesus ketika dia datang dia kan menggenapkan Torah ya. Jadi dia itu kan menggenapkan apa yang kita tidak akan pernah mampu untuk penuhi dalam tuntutan Tuhan, yaitu mengasihi dia dan sesama manusia seperti diri sendiri itu. Kan tidak akan mampu kita. Lalu Tuhan kan memenuhinya. Nah Tuhan memenuhinya dengan cara apa? Dengan cara salah satunya ini ya, dia melakukan Philadelphia ini. Karena Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sahabatnya mati untuk sahabatnya. Nah itu Philadelphia itu ya. Jadi kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Bukan seorang ayah bagi anaknya, anak bagi ayahnya, atau seorang laki-laki bagi istrinya, atau whatever. Tapi seorang sahabat bagi sahabat. Bukan hamba bagi Tuhan juga ya. Karena hamba mati bagi Tuhan itu ada loh. Sering gitu ya terjadi. Bentuk kesetiaan gitu. Tuhan bagi hamba sih gak pernah ya. Tapi sahabat bagi sahabat. Nah itu tuh yang Yesus tunjukkan sebagai penggenapan ya. Atau pertolongan bagi Philadelphia yang gagal itu. Yang dituntut oleh Tuhan dari umatnya, umat Israel. Tapi mereka apakah berhasil melakukannya? Apakah mereka menghargai perintah itu? Kayaknya kok enggak sih. Ya, kan itu poinnya. Jadi kita tuh bukan menganggap orang Israel tuh ideal, ya bagus, kaum elit, apa itu diberkati Tuhan. Kan bukan gitu ya. Orang Kristen kan melihatnya itu ya mereka tuh ya manusia saja, sama seperti kita. Dan mereka itu dulu dipanggil Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Apakah mereka berhasil ya? Ya kenyataannya kan di dalam Alkitab dikatakan tidak. Mereka itu apa itu? Bait Allah yang mereka bangun untuk Tuhan ditinggalkan Tuhan kan itu. Dan mereka sendiri dikutuk sama Tuhan boleh dikatakan ya. Di apa itu? Dihukum lah sama Tuhan. Di apa itu ya? Diberikan nubuatan bahwa mereka akan dihancurkan. Nah itu. Tapi akan dipulihkan ya di akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan kembali. Mereka akan kembali disayangi karena ada itu ya. Tapi apakah mereka jadi kayak umat panutan gitu, idealisme kita ya enggak lah. Kan itu. Lalu apa hubungannya ya sama pekerjaan yang Yesus genapkan kan itu? Ya jawabannya adalah Yesus sudah menggenapkan itu sehingga kita bisa melakukannya. Jadi Philadelphia ini sesuatu yang dibentangkan di dalam narasi kitab Keluaran. Tapi umat Israel kemudian hari terbukti justru tidak menghidupi itu, ya kan? Tapi Yesus kemudian menjadi yang sulung dari semua orang yang taat kepada Tuhan, kayak itu. Jadi kita akan juga nanti terpanggil untuk menyerupai Yesus dalam hal itu, dan itu bukan syarat untuk kita diselamatkan atau dikasihi oleh Yesus sebagai sahabatnya, tapi karena kita sudah dikasihi oleh Yesus sebagai sahabat kita, maka kita melakukan itu. Ya, tapi dasar dari semuanya karena kita mengerti bahwa kita berasal dari asal muasal yang sama, ya, kita dipelihara oleh Tuhan yang sama, kita punya pengalaman sebagai manusia ya, punya human condition yang sama, itu. Dan itu kan nggak bisa kita kemudian gantikan dengan sekedar ingatan bahwa Yesus mati untuk kita ya. Itu saya kira seperti referen lagu ya. Referen lagu itu ya tentu penting, bagus dan semacam. Tapi jangan nyanyi langsung referen. Nyanyi dari depan. Dan yang depan itu ya bukan referen ya. Yang depan itu ya itu perjanjian lama itu. Jadi kita jangan loncat-loncat langsung kepada Yesus mati untukmu ya. Loh, sebentar, Yesus itu jawabannya. Loh ya benar, tapi pertanyaannya apa ya? Gitu kan. Nah pertanyaannya itu semua di perjanjian lama gitu. Itu yang diasumsikan oleh Paulus, oleh penulis Injil. Mereka tuh ngerti perjanjian lama gitu. Mereka baca itu. Nah orang Kristen enggak. Yang dibaca awal-awal langsung Injil Yohanes. Wah ya. Kira-kira gitu.